Shalom, salam sejahtera. Damai sejahtera Kristus tetap menyertai dan memberkati kehidupan kita sampai saat ini. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Sebelum kita mulai renungan ini, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu. Sampai saat ini hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami tetap hidup di dalam kemuliaan Allah. Biarlah hari ini juga Tuhan tetap memperlengkapi kami dengan segala hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas 1 ayat 13a. Kata malaikat itu, "Jangan takut, hai Sakaria." Saudaraku, dalam nama Tuhan, Sakaria bukannya bersukacita, malah justru ia menyatakan keraguan karena kondisinya yang sudah lanjut usia. Seberapa banyak dari kita yang kerap bereaksi seperti Sakaria. Ketika Tuhan melalui gereja berkata, Anda akan jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa, Anda akan dipakai Tuhan dengan kuasa dan mujizatnya, kita malah cenderung apatis. Kita merasa belum layak atau kurang mampu. Kita juga menjadi takut dengan semua risiko dan harga yang harus kita bayar. Namun puji syukur kepada Allah Bapa kita, Dia adalah Allah yang tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar percaya. Ketika Sakaria dibuat menjadi bisu, ia seolah-olah mendapatkan hukuman dari Allah. Namun dalam kebisuannya itulah Imam Sakaria bertumbuh, sehingga Roh Kudus memenuhinya, dan ia pun menubuatkan rencana keselamatan Allah melalui anaknya, yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Ketahuilah, tidak ada promosi tanpa tantangan. Semakin tinggi Tuhan ingin mengangkat kita, semakin besar pula rintangan yang menghadang jalan kita. Hanya dengan iman, dengan teguh di dalam Tuhan, kita dapat mengalahkan ketakutan. Ya, jangan sampai kita gagal mengalami promosi yang Tuhan sediakan karena hidup dalam ketakutan. Kuatkan dan teguhkanlah hati, maka Tuhan membawa kita maju dan melakukan perkara-perkara yang jaya, senantiasa bersamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati. Jangan biarkan ketakutan merampas promosi yang sudah Tuhan sediakan. Bukan tidak mungkin, kita juga akan dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang yang terbelenggu oleh ketakutan, sehingga semakin banyak jiwa mengenal kasih Kristus dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Memang kadang seringkali dapat merubah pikiran, keinginan, atau kehidupan seseorang. Demikian pula dalam kehidupan Kristen, seseorang dapat menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di salib, bahkan melupakan janji-janji Tuhan, hanya karena nafsu dunia atau permasalahan yang sedang dialami. Pikiran memang merupakan medan pertempuran terbesar antara dosa dan kekudusan. Kedua-duanya sama-sama berhak untuk menguasai tempat, tergantung kepada siapa kita akan menaklukkan pikiran kita. Ketika kita terus-menerus memikirkan perbuatan-perbuatan dosa, kita akan terjebak di dalamnya, dan bukan tidak mungkin akan berlanjut pada keputusan hidup. Banyak orang yang menjadi putus asa karena mereka sudah tidak lagi memiliki kekuatan iman, seolah-olah janji Tuhan itu palsu. Salah satu kunci dalam keberhasilan di dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang semakin sulit ini adalah keteguhan hati. Keteguhan hati menjadi cermin kepribadian seseorang, merupakan pendorong dan motivasi, sehingga memudahkan mencapai tujuan. Itulah akhirnya yang dialami oleh Sakaria ketika menerima janji Tuhan terhadap kehadiran Yohanes anaknya. Mulailah memfokuskan pikiran
dengan hal-hal yang rohani dan positif, Tuhan pasti sanggup memenangkan kita dari segala perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nyanyian rohani kita, kasih setiamu yang kurasakan. Berjuah-juah, salam sehat, dan tetap sukacita.